Anak ini terus menggunakan jarum untuk menusuk kertas agar bisa menulis dalam huruf Braille karena ia buta. Saat itu ia sedang mengikuti ujian. Setiap titik yang timbul membentuk pemahamannya tentang dunia. Anak ini ingin memberitahu ayahnya tentang hasil ujiannya yang bagus. Namun setelah sekolah selesai, semua anak dijemput oleh orang tua mereka hingga tersisa dirinya seorang. Ayahnya masih belum juga muncul. Anak itu menunggu sampai sore. Seorang guru melihatnya dan mencoba menenangkan anak itu, meminta gurunya untuk menelepon ayahnya. Guru tersebut mengeluarkan sebuah benda dan berpura-pura menelepon. Anak itu penuh harapan, tetapi guru itu memberitahu bahwa ayahnya tidak bisa datang. Anak itu sangat sedih dan ia harus tinggal di asrama seorang diri. 2 hari berlalu, ayahnya akhirnya datang. Akan tetapi, ayahnya tidak mau membawanya pulang karena ia berencana menikahi seorang janda dan khawatir anaknya yang buta itu akan merusak pernikahannya. Tepat saat itu, anak tersebut merasakan kehadiran ayahnya dan perlahan meraba jalan ke arahnya. Ketika tangannya menyentuh tangan sang ayah, ia menangis terseduh-seduh karena takut ayahnya akan menghilang lagi. Saat kembali ke rumah, anak itu dengan lembut menyentuh wajah adiknya dan juga nenek tercintanya. Kemudian ia memberikan hadiah yang telah disiapkannya di sekolah. Ketika berjalan ke ladang gandum, anak itu menggerakkan jari-jarinya di atas setiap butir gandum mencoba merasakan warna mereka. Keesokan harinya, ayahnya membawanya ke tepi laut. Anak itu tidak menyadari bahwa itu adalah bagian dari rencana sang ayah. Ayahnya menancapkan sebatang kayu di pasir dan mengikatkan seutas tali, membiarkannya mengikuti tali itu ke depan, lalu ayahnya pergi diam-diam. Anak itu merasakan ada sesuatu bahaya, sehingga ia berdiri diam. Pada akhirnya ombak pasang tidak membawanya pergi. Kemudian ayahnya membawanya ke dalam hutan karena di sana ada hewan-hewan berbahaya. Beruntung seorang pejalan kaki menemukannya. Ayahnya menghela napas kecewa tetapi tidak menyerah. Ia lalu membawa anaknya ke tempat yang asing. Anak itu menyadari ada yang tidak beres dan mencoba melarikan diri, tetapi ayahnya menangkapnya kembali. Setelah itu ayahnya mengirimnya kepada seorang tukang kayu tunanetra untuk menjadi murid magang. Ketika tukang kayu itu meletakkan sepotong kayu di tangannya, anak itu menangis terseduh-seduh karena mengira neneknya pun telah melupakannya. Namun yang tidak diketahuinya, setelah mendengar kabar itu, sang nenek datang mencarinya, seorang diri dan pingsan karena kelelahan. Tidak lama kemudian, sang nenek meninggalkannya untuk selamanya. Impian ayahnya pun hancur karena kejadian tersebut. Janda itu membatalkan pernikahan mereka. Ayahnya terpaksa datang dan menjemputnya kembali dari tempat tukang kayu. Dalam perjalanan pulang, mereka menyeberangi sebuah jembatan kayu. Namun jembatan itu tiba-tiba ambruk. Anak itu jatuh ke dalam sungai yang deras, sementara ayahnya sempat ragu untuk menolong. Namun akhirnya sang ayah melompat ke sungai untuk menolong anaknya. Keduanya terombang-ambing derasnya air sungai. Ketika mereka berhasil kembali ke daratan, sang ayah segera merangkul anaknya dengan penuh penyesalan. Di sana, tangan anak itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya keemasan. Pada saat itulah anak tersebut seolah dapat melihat warna-warni surga. Menurut kalian, apakah ayahnya pantas mendapatkan maaf setelah semua yang terjadi?